Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum itu kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh satu hal yang indah ketika kami boleh bersama-sama duduk diam, belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon sebelum firman-Mu kami baca dan kami renungkan, bukalah hati kami, lembutkan hati kami, supaya hati ini bagaikan tanah yang subur, siap menyambut benih firman-Mu yang akan ditabur, dan benih firman itu kiranya juga boleh berbuah di dalam tingkah laku dan kehidupan kami. Kami memberikan waktu ini supaya Roh Kudus Tuhan bekerja, menopang dan menolong kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Satu tema yang diberikan kepada saya tentang kebenaran Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara harus diakui bahwa di dalam zaman masa kini seringkali banyak orang yang berkata dirinya itu adalah seorang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti Alkitab. Saya akan ajak saudara untuk melihat satu tayangan. Dan biarlah kiranya tayangan ini boleh membuka mata kita tentang keadaan kita saat ini. Alright guys, I've never really done anything like this before, but I feel like there's a huge problem among my fellow believers that really needs to be addressed here. For those of you who don't know me, my name is Jacob Dufour, and I'm a Christian filmmaker. I recently joined several large Christian groups on Facebook to help promote my company's movies. As I began seeing other posts on the group, I noticed that most of them said things like, comment amen for Jesus, keep scrolling for Satan, or if you comment amen, God will bless you with such, and that kind of garbage. And I thought to myself, this is a group of hundreds of thousands of people who profess to be Christians. Let's see how many are actually serious about it. So I decided to do something a little controversial, and if I was wrong in any way for doing it, I sincerely apologize. But I decided to do a little experiment. So I posted Luke 4:7 in the group along with the caption, comment amen if you agree. For those of you who don't know the verse by heart, Luke 4:7 says, if you worship me, all will be yours. Which at first seems like a pretty inspirational quote until you realize it's being said by Satan as he's tempting Jesus. After 1 minute of it being posted, I had 5 amens. Within the hour, I had over 100. As of the time of me saying this, the post has 666 likes, found that kind of ironic, and 576 comments. Out of those comments, only 20 people corrected me. That's 3.5%. 3.5. Almost 97% of the comments from supposed Christians were in agreement with something straight out of the devil's mouth, simply because they sounded nice and were taken out of context. This is what's wrong with Christianity, guys. You know what 97% looks like on a chart? It looks like this. That's how many professing Christians did not take the time to learn what the Bible said, or to at least fact-check me before commenting. And it wasn't just your everyday believers commenting either. One amen in particular, which has since been deleted, but not before I screenshotted it, was by a man whose account name was so-and-so pastor. Now, I just wanted to make sure that his last name wasn't pastor or anything, so I commented, are you a pastor? Yes, he said. Do you realize who is speaking in this passage? Yes, our Lord Jesus. Our Lord Jesus. A man who calls himself an overseer of God's church, an elder, a leader, is completely ignorant not only to who said this, but to the entire gospel of Jesus Christ and the entire reason that Jesus did what he did in the first place. Some other comments. Amen. Thank you, Jesus. Amen and hallelujah. Amen, Lord. Thank you for everything you do for me and my family members. All my desires will be my possession. What?
What do people think Christianity is? Jesus died so that we could be rich? So that life could be easy? No. Jesus died so that we could have eternal salvation. Anyone who thinks they'll be rewarded materially because they decided to follow Jesus is in for a big surprise, because that ain't what it's all about. That's a bunch of prosperity gospel nonsense. It's false teaching, and it's taken right out of Satan's mouth in Luke 4:7. Read your Bible, guys. Nah, saudara bisa bayangkan melihat tayangan ini, banyak orang Kristen cuma tahu berkata amin. Tetapi mereka sungguh tidak mengerti apa yang mereka aminkan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang demikian, mungkinkah kita dapat menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan? Padahal apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu tidak pernah kita mengerti. Saudara, mungkinkah kita juga bisa menjadi seorang tua yang bisa membimbing anak-anak kita untuk bertumbuh ke arah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita tidak mengerti Alkitab yang adalah isi hati Tuhan. Nats yang kita baca adalah satu nats yang merupakan nasihat Rasul Paulus bagi Timotius, anak rohaninya. Tentang betapa pentingnya fungsi firman Tuhan bagi kehidupan iman Kristen. Zaman di mana Timotius hidup adalah satu zaman yang mirip dengan kehidupan kita di zaman ini. Di dalam zaman Timotius itu hidup, ia hidup di satu zaman yang disebut sebagai zaman akhir yang jahat. Yang di mana kebobrokan moral sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dan bahkan banyak orang mengikuti kecenderungan hati mereka untuk melakukan apa yang menurut mereka menyenangkan hati mereka. Sekalipun itu merupakan sesuatu yang menyakiti Allah. Maka itu Rasul Paulus mengatakan di zaman-zaman akhir itu banyak orang yang mencintai diri sendiri. Diri sendiri menjadi pusat yang harus dipenuhi. Diri sendiri menjadi pusat yang harus selalu disenangkan. Tidak peduli dengan keadaan yang di luar. Tidak peduli dengan moral. Bukankah itu satu hal yang juga menjadi sama dengan dunia yang kita hidupi zaman sekarang? Rasul Paulus juga mengatakan bahwa pada zaman-zaman akhir ada orang yang sangat lebih mencintai uang tanpa peduli kepada yang namanya hubungan, pengkhianatan atau apapun. Saudara, bukankah di zaman ini juga adalah zaman yang sama? Bahkan bukan hanya itu, saudara sekalian. Di dalam zaman Timotius hidup, Timotius juga harus menghadapi yang namanya para pengajar-pengajar palsu. Yang dimana mereka mengajarkan seakan-akan mengajarkan kebenaran. Namun sesungguhnya mereka mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan menyesatkan banyak orang. Dalam kondisi yang seperti ini Rasul Paulus berharap supaya Timotius itu anak rohaninya. Dan juga orang-orang percaya untuk memiliki hidup yang berbeda dengan dunia itu. Yang berbeda dengan pengajar-pengajar sesat itu. Maka itu Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius. Ketika engkau menjalani hidup di dalam zaman yang seperti itu. Hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Kepada firman Tuhan. Arti berpegang di sini artinya saudara sekalian terus menerus berpegang. Kepada apa? Kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah Timotius itu terima dari ajaran neneknya Lois dan juga dari ibunya Eunike. Firman Tuhan yang telah Timotius terima karena dia belajar juga dari seniornya, yaitu Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang juga terus harus dipelajari oleh Timotius supaya Timotius dapat menjaga hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah di zaman yang bengkok seperti itu. Maka itu saudara sekalian kita bisa melihat bahwa kehidupan Kristen sejati ternyata bukanlah sekedar tentang ketekunan untuk menderita bagi Tuhan. Tetapi juga tentang ketekunan untuk memahami firman Tuhan. Nah, saudara, mengapa mempelajari dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan secara terus-menerus itu sangat penting sekali. Saudara, dalam bagian yang telah kita baca tadi, khususnya dalam ayat 16 dan hingga 17, Rasul Paulus menekankan beberapa kebenaran dasar yang penting tentang Alkitab. Yang pertama, saudara sekalian, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan iman Kristen karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena itu Alkitab merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan iman Kristen. Saudara, di dalam ayat 16 Rasul Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah.
Apa maksudnya saudara sekalian? Kalau kita melihat bahasa aslinya, itu dari bahasa Yunani theopneustos. Artinya saudara sekalian kalau diterjemahkan adalah dinafaskan oleh Allah. Berarti saudara sekalian Alkitab itu diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam orang-orang yang dipilih Allah untuk menyatakan pikiran Allah. Di dalam konteks zaman dan pergumulan iman masing-masing penulis bersama dengan Allah. Jadi pengilhaman ini saudara sekalian bukan berarti Allah mendikte setiap kata demi kata dalam Alkitab untuk ditulis oleh penulisnya. Bukan saudara sekalian. Pengilhaman ini berarti Allah menjaga dan memimpin setiap penulis sedemikian rupa sehingga mereka itu menjadi penulis yang tidak salah dalam mengungkapkan keinginan hati Allah pada konteks dan pergumulan yang saat itu mereka sedang hadapi. Itu artinya pengilhaman. Maka itu tidak heran Alkitab kita ini kira-kira ditulis oleh 40 penulis yang hidup di negeri yang berbeda. Di zaman yang berbeda. Pekerjaan yang berbeda. Mempunyai latar belakang yang berbeda. Memiliki pendidikan yang berbeda. Dan hidup di dalam kurun waktu yang berbeda. Yaitu sepanjang kurang lebih 15 abad. Namun saudara sekalian. Semua tulisan itu menjadi satu kesatuan. Nah, kontinuitas tulisan-tulisan Alkitab ini mengindikasikan bahwa Alkitab memang ditulis oleh tangan manusia yang berbeda-beda dalam zaman dan rentang waktu yang panjang, tetapi penulisnya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Karena memang sungguh Alkitab adalah firman Allah. Saudara, pengakuan inilah yang disebut sebagai pengakuan pandangan kaum ortodoks. Status Alkitab sebagai firman Allah tidak ditentukan oleh respon manusia. Manusia mau menerima firman itu atau tidak, firman itu tetap adalah firman Allah. Dan apabila mereka tidak mau taat untuk melakukannya, satu waktu firman Allah itu pun akan menjadi hakim bagi kehidupan manusia yang tidak taat. Maka kaum ortodoks itu mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Nah, zaman sekarang memang mulai bergeser, saudara kan ya. Ada yang mengatakan sebagai kaum neo-ortodoks. Mereka melihat bahwa Alkitab itu menjadi firman Allah. Maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya status Alkitab sebagai firman Allah ditentukan oleh respon manusia. Jadi ketika Alkitabnya hanya tulisan itu saja dibaca. Dan ketika dibaca itu terjadi encounter, perjumpaan dengan manusia yang mendengar atau membacanya. Maka disitulah tulisan yang mati itu menjadi firman Allah. Nah, itu pandangan kaum neo-ortodoks yang kita kenal dalam istilah kita saat ini adalah logos menjadi rema. Ya gitu ya. Jadi kalau masih belum menjadi rema buat saya belum firman Tuhan. Belum mengencounter saya belum firman Tuhan. Tetapi saudara sesungguhnya Alkitab saya mau katakan adalah firman Allah. Bukan menjadi firman Allah. Sebab engkau mau mentaati, engkau mau menolak atau tidak. Satu waktu firman itu akan menjadi hakim bagi hidupmu. Yang kedua saudara sekalian. Mengapa Alkitab itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita? Karena Alkitab adalah pedoman kehidupan Kristen. Saudara harus diakui di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia ada yang disebut namanya spiritualitas. Dan spiritualitas ini memiliki 3 unsur pembentuk di dalam kehidupan sebagai manusia. Ya, pembentuk yang pertama yang kita sebut sebagai knowing. Apa yang kita ketahui. Apa yang kita pahami, apa yang pengajaran-pengajaran yang kita pegang dan kemudian kita terima. Itu namanya pengetahuan, knowing kita. Dan juga sesuatu yang dimana di dalam pengetahuan itu kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Itu namanya knowing. Nah saudara sekalian, Alkitab juga merupakan sesuatu yang membentuk knowing manusia. Di dalam kebenaran firman Allah. Maka itu di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar. Memberikan kita pengetahuan. Untuk menyatakan kesalahan. Membuat kita tahu mana yang benar, mana yang salah.
Nah, saudara sekalian, tetapi knowing ini tidak cukup untuk membentuk spiritualitas manusia. Apa yang kita tahu biasanya akan kita lanjuti dengan yang namanya doing. Apa yang kita lakukan. Pengetahuan yang kita tahu itu kita terapkan di dalam tindakan-tindakan kita. Ini unsur yang kedua dalam spiritualitas manusia. Nah, maka itu Alkitab juga merupakan pedoman bagi kehidupan Kristen yang membentuk spiritualitas manusia Kristen. Maka di dalam bagian firman Tuhan ini juga dikatakan tulisan yang diilhamkan Allah ini juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ketika doing kita ada yang salah, doing kita ada yang tidak benar, disitulah Alkitab mengkoreksi tindakan-tindakan kita. Tetapi saudara sekalian, Alkitab berbicara lebih dalam lagi. Dia bukan hanya berbicara tentang knowing, bukan hanya bicara tentang doing, tetapi juga berbicara tentang being. Unsur ketiga pembentuk spiritual manusia. Apa yang dimaksud dengan being? Saudara, yang dimaksud dengan being adalah inside us. Apa yang di dalam kita. Alkitab ini mengatakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya sesuatu yang sungguh-sungguh benar di dalam diri kita. Being itu adalah manusia rohani kita. Jadi sesuatu yang berbicara di dalam kita, apa yang menggerakkan kita. Ketika kita melakukan satu tindakan, sebenarnya apa sih motivasi di dalamnya? Nah, ini sebenarnya manusia internal kita, manusia rohani kita. Sebab bisa aja saudara sekalian doing kita benar, tetapi being kita nggak benar. Karena mungkin penuh tipu muslihat, penuh dengan manipulasi. Nah, saudara sekalian, Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, inilah tiga unsur yang penting yang perlu untuk dipengaruhi oleh Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menuntun setiap orang Kristen agar hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Dan ketika Allah menilai kita apakah kita berkenan atau tidak, Dia akan menilai dari tiga hal ini. Bagaimana dengan knowing kita? Benarkah kita memiliki knowing yang benar tentang kebenaran firman-Nya? Bagaimana dengan doing kita, kelakuan yang kita perbuat, dan juga terlebih lagi manusia rohani kita, being kita, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Saudara, itu akan dinilai oleh Allah. Dan bukankah harus kita akui, seringkali orang yang salah cenderung tidak sadar jika dirinya salah, apabila kesalahan itu sudah menjadi satu kesalahan komunitas. Betul? Ya, orang-orang juga melakukan hal seperti itulah. Gak apa-apa seperti itu. Jangan terlalu ekstrim lah. Saudara, kalau itu sudah menjadi sebuah kesalahan komunitas, hal yang salah terkadang bisa kita anggap benar. Makanya Alkitab ini menjadi penguji dari knowing kita, doing kita, dan juga being kita. Seorang teolog bernama R.C. Sproul pernah berkata satu perkataan yang keras. Dia berkata begini, orang Kristen yang tidak rajin terlibat dalam pembelajaran Alkitab yang serius, sebenarnya mereka sungguh-sungguh belum memadai untuk dipakai sebagai murid Kristus. Saudara, saya setuju dengan pandangannya. Karena memang harus kita akui, saudara, iblis sangat senang jika engkau dan saya tidak paham Alkitab dengan benar. Karena dengan demikian kita akan menjadi musuh-musuh yang lemah bagi si iblis. Oleh karena itu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, Alkitab itu perlu untuk kita pahami. Karena itu adalah pedoman kehidupan Kristen yang sejati. Selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga. Tetapi saudara sekalian, kalau kita berbicara kita juga harus memahami Alkitab. Alkitab juga merupakan satu firman yang harus ditafsirkan dengan bertanggung jawab. Tujuannya supaya kebenaran Alkitab menjadi sarana efektif bagi proses pengudusan orang percaya. Saudara, kita kan ditebus bukan hanya untuk nanti masuk sorga. Sesudah kita diselamatkan, kita memasuki satu proses, namanya proses pengudusan orang percaya. Dan ketika Allah menguduskan kita, apa sarana yang Allah pakai? Alkitab. Maka itu Alkitab harus ditafsirkan dengan bertanggung jawab.
Kalau sampai kita salah menafsirkan Alkitab atau menafsirkan Alkitab itu dengan sembarangan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab sesungguhnya, bukankah kita akan melakukan sesuatu yang kita anggap benar padahal sesat? Kan berbahaya sekali. Maka itu Alkitab harus ditafsirkan dengan bertanggung jawab. Saudara, memang bukan mudah untuk memahami Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah yang boleh saya katakan 100% firman Allah, tapi 100% juga tulisan manusia yang memiliki perbedaan konteks dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Tetapi saudara sekalian, kita harus memahami, maka kita juga perlu untuk mempelajari dengan bertanggung jawab. Ketika kita membaca satu nats, satu teks, jangan membuang konteksnya. Saudara ngerti ya yang namanya konteks ya. Saudara, konteks itu adalah sesuatu yang menyertai sebuah teks sehingga memberikan arti. Itu namanya konteks. Misalnya contoh begini ya. Kalau saya berbicara misalnya kepada seseorang di dalam sebuah ruangan sambil minum teh dan saya berkata, "Pak, pintu terbuka." Maksudnya apa saudara sekalian? Nah, konteksnya kan lagi santai dan bersahabat. Mungkin saudara bisa memahami ketika saudara mungkin jadi orang yang berbicara dengan saya dan berkata, "Pak, pintu terbuka." Saudara mungkin akan segera berdiri untuk segera menutup pintu itu. Jadi saudara bisa memahami kata pintu terbuka seakan-akan tolong tutupkan pintunya karena pintunya terbuka. Nanti mungkin takut masuk serangga atau masuk yang lain yang tidak kita inginkan. Karena apa? Konteksnya sedang berbicara dengan santai dan bersahabat. Tapi saudara bayangkan, kata pintu terbuka kalau konteksnya ketika seseorang itu sedang bertengkar dengan kita, kita sampai gebrak-gebrakan meja dan kita berkata, "Pak, pintu terbuka." Maksudnya apa saudara sekalian? Artinya bukan, oh terbuka ditutupin. Bukan. Artinya udah kamu pergi, saya udah gak mau lagi lihat muka kamu. Kan kira-kira begitu. Jadi saudara, kata pintu terbuka kalau konteksnya berbeda bisa memiliki arti yang berbeda. Maka itu saudara sekalian, kalau seseorang itu bertanggung jawab di dalam menggali arti Alkitab, jangan sekali-kali membuang konteksnya. Memang kita dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi tuntunan Roh Kudus bagi kita adalah supaya kita bertanggung jawab untuk menggali arti dari Alkitab. Bukan memberi arti sesuai dengan maunya kita. Maka itu hati-hati saudara sekalian. Jangan seperti yang tadi di awal. Amin, amin tanpa tahu apa yang diaminkan. Saya kasih contoh sama saudara ya. Misalnya begini saudara sekalian ya. Kita misalnya membuka dah. Lukas pasal 17 ayat 6 ada satu nats yang berbunyi begini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara pernah pasti dengar ayat ini. Dan bahkan ini seringkali ayat yang dipakai untuk menjadi sebuah motivasi. Ya. Kalau engkau ada masalah, masalah keuangan, sakit penyakit, jodoh seret, banyak utang. Yang paling penting miliki iman sebiji sesawi. Asal kamu punya iman, yang ajaib itu pasti terjadi. Seperti pohon ara bisa diperintahkan pindah ke dalam laut dan tertanam di sana. Haleluya saudara sekalian. Amin. Senang kita kalau dengar teks yang begini. Tapi tunggu dulu saudara sekalian. Tadi saya sudah ajarkan ya. Saudara kalau melihat ayat-ayat seperti ini, lihat dulu konteksnya apa. Kalau saudara memperhatikan khususnya dari ayat yang ketiga. Saudara, konteks ini, nats ini bukan berbicara kalau saudara ada masalah dengan iman sebiji sesawi saudara bisa selesai. Bukan. Saudara, konteksnya itu Tuhan sedang berbicara soal pengampunan. Murid-murid bertanya kalau ada saudara kita bersalah kepada kita, berapa kali kita harus mengampuni. Tuhan Yesus berkata, kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Kalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
Jadi konteksnya berbicara tentang pengampunan. Waktu disuruh mengampuni seperti itu, ayat yang kelima berkata, Rasul berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Seakan-akan mereka mau ngomong begini, Tuhan Yesus, wah kalau yang seperti itu mah untuk orang yang imannya besar, bukan untuk kami. Nah disitulah kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau sekiranya kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu harusnya bisa melakukan apa yang kamu anggap mustahil itu. Sebab ketika seseorang punya iman sebiji sesawi, dia percaya kepada Allah dan menerima pengampunan Allah. Sesungguhnya dia sudah menerima sebuah karunia pengampunan yang begitu besar. Demi karunia yang begitu besar pengampunan Allah itu, biarlah engkau juga melepas pengampunan kepada saudaramu yang bersalah kepadamu. Saudara, itu maksud firman. Jangan ditafsirkan semau kita. Untuk kalau banyak utang, yang penting iman sebiji sesawi. Sakit penyakit berat, yang penting iman sebiji sesawi, pasti engkau sembuh. Bukan itu. Maka itu saudara sekalian, Alkitab harus ditafsirkan dengan bertanggung jawab. Saudara jangan sembarangan ketika kita belajar Alkitab, dan juga jangan sembarangan mengaminkan sesuatu. Jangan sembarangan saudara sekalian. Itu bahaya sekali. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang salah, tetapi kita anggap kita melakukan suatu kebenaran. Dan itu bisa terjadi kalau saudara salah menafsirkan Alkitab. Makanya lain kali kalau ada pendeta khotbah, jangan apa-apa langsung amin. Tapi saudara baca dulu konteksnya. Ayat yang dia pakai konteksnya lagi bicara apa ya. Maka itu saudara pelajari Alkitab dengan bertanggung jawab. Ketika Alkitab tergali artinya dengan benar dan dilakukan, maka Alkitab akan menjadi sarana efektif yang membimbing umat Allah dalam proses pengudusan progresifnya. Yang saat ini engkau dan saya yang mengaku sebagai Kristen sejati sedang menjalaninya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini adalah panggilan penting bagi umat Allah agar kita serius untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Apalagi kalau saudara adalah para hamba Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin kelompok sel jikalau dipercayakan oleh gerejamu. Hati-hati. Belajar Alkitab sungguh-sungguh, jangan sampai menyesatkan orang lain. Saudara, kalau kita melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah sesungguhnya inilah yang menjadi doa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan penebusan bagi kita di dalam pengorbanannya. Saudara, satu doa yang begitu agung yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang mengenal Dia, itu tercatat dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Bunyinya begini. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Di dalam kondisi ini kemudian Yesus melanjutkan lagi doanya. Dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan satu lagi Tuhan Yesus minta permohonannya. Dia tutup dengan sebuah permohonan kepada Bapa begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, ini doa agung Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mengaku dirinya adalah Kristen, para pengikut Kristus. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sesuai dengan natur kekudusan Allah. Bahkan terkadang dunia itu membenci kita. Dan kita yang sudah diberikan firman, didoakan oleh Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Bukan supaya Bapa mengangkat kita dari dunia ini, tetapi supaya melindungi kita dan menguduskan kita di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Maka itu saudara, betapa pentingnya Alkitab itu kita pelajari dengan serius. Apalagi kalau saudara dan saya dipercayakan anak-anak yang harus kita bimbing juga ke arah maunya Tuhan bagi mereka.
Bagaimana mungkin kita bisa mengarahkan mereka ke arah yang Tuhan mau kalau kita sebagai orang tua, kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya sangat tertegur ketika saya membaca satu ilustrasi. Seorang Kristen satu hari sedang berbelanja di sebuah pasar. Dan kemudian bertanya kepada seorang pedagang sembako yang ketika dilihat Alkitabnya itu terlihat kotor dan rusak, lecek-lecek begitu. Nah kemudian si pembeli ini, saudara sekalian yang sedang berbelanja itu bertanya, waduh kok Alkitabnya kok sampai kotor seperti itu? Si pedagang itu hanya tersenyum dan kemudian berkata, ketika melihat Alkitabnya makin kotor, dia katakan, saya menemukan beberapa hal dan memahami beberapa hal. Yang pertama, begini loh Pak katanya, yang saya pahami. Ketika Alkitab saya menjadi kotor karena sering dibaca, saya menemukan hal itu membuat pikiran saya menjadi semakin bersih. Ketika Alkitab saya menjadi lecek karena sering dibaca, hal itu membuat kehidupan saya ternyata menjadi semakin rapih. Ketika Alkitab saya itu menjadi kusam karena sering dibaca, hal itu membuat kelakuan saya menjadi semakin bercahaya. Ketika Alkitab saya menjadi rusak karena sering dibaca, hal itu membuat hati saya menjadi semakin bijak. Wow, saudara sekalian. Ketika mendengar penjelasan dari si engkok penjual sembako, sang pembeli ini manggut-manggut dan kemudian berkata, wah, Bapak ini adalah orang Kristen yang luar biasa. Memuji pedagang sembako itu. Kemudian si pedagang sembako itu hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. Dan kemudian berkata, wah, Bapak salah. Kalau orang Kristen baca Alkitab itu mah biasa. Yang luar biasa adalah orang Kristen yang selalu bawa-bawa Alkitab tapi tidak mau membacanya. Saudara, si pembeli itu terdiam dan dia berpikir, benar juga ya. Kalau begitu jangan jadi orang Kristen yang luar biasa. Bawa Alkitab tapi nggak pernah baca. Makanya harus jadi orang Kristen yang biasa aja begitu ya. Yang biasa adalah bawa Alkitab dan dia baca. Itu orang Kristen biasa. Jadilah orang Kristen yang biasa, saudara sekalian. Karena ketika kita menjadi orang Kristen yang biasa itu, percayalah, Alkitab itu akan menolong kita untuk memiliki knowing, doing, dan being yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab adalah pedoman dan pembentuk kehidupan Kristen sejati. Karena itu mari mulai sekarang saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai orang tua yang concern terhadap kekristenan. Makanya saudara menyekolahkan anak-anak saudara di sekolah Kristen kan. Mari pelajari Alkitab dengan serius. Dan berusaha menggali arti yang benar dan kemudian menerapkannya dalam hidup sehari-hari kita. Saudara, Tuhan seperti seorang ayah yang begitu sayang dengan kita. Yang rindu supaya kita itu tahu semua isi hatinya dan keinginannya yang ia telah tuliskan dalam surat cintanya. Yaitu apa? Alkitab. Maka betapa bahagianya hati Tuhan ketika melihat kita itu tekun untuk memahami isi hati dan keinginannya. Sekalipun mungkin kita tertatih-tatih kesulitan. Karena yang kita baca itu memiliki konteks zaman yang berbeda dengan kita. Tapi mari kita terus berjuang. Mari kita secara serius menggumuli. Jadi saudara mulai sekarang jangan sedikit-sedikit berkata amin. Ketika satu kebenaran disampaikan minimal saudara ya, sudah diajarin. Minimal perhatikan konteks dari ayat yang disampaikan. Jangan sampai saudara disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggali kebenaran Alkitab. Yang kedua, saudara sekalian, kalau hari ini saudara menjadi jemaat
dan berkata, iya Pak, kami jemaat ini makan orang yang tidak belajar tentang Alkitab. Iya, nggak apa-apa saudara. Mari, kalau saudara memang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pemahaman yang benar tentang Alkitab atau firman Allah, carilah gereja yang bukan hanya menyenangkan saudara. Oh, situasinya enak, nyaman. Bukan. Tapi carilah gereja yang mengajarkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Perhatikan apa yang diajarkan di mimbar. Dari sana saudara akan menilai. Ketika mimbar itu mengajarkan satu pengajaran, lihat konteksnya. Cari gereja yang mengajarkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Supaya nanti ketika saudara dipercayakan sebagai orang tua yang harus membimbing anak-anak saudara, saudara menjadi orang yang diperlengkapi dan dimampukan. Sehingga mampu juga mengajarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran Alkitab kepada anak-anak saudara. Dan juga kepada saudara-saudara sekalian yang adalah guru-guru Kristen. Saudara, kita punya tugas besar dalam setiap mata pelajaran kita. Kita harus menali kepada Bible-based integration setiap mata pelajaran yang kita ajarkan. Mari kita pun juga berjuang untuk hal ini. Supaya kita secara sinergi ke depan bisa mempersiapkan orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan mempengaruhi dunia ini, yaitu anak-anak yang dipercayakan di dalam proses pendidikan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu firman yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikan kami ya Tuhan keberanian juga untuk bertekun memahami kebenaran firman-Mu. Menafsirkannya dengan bertanggung jawab. Supaya ya Tuhan, sungguh hidup kami hari demi hari, baik secara pemahaman kami atau knowing kami, doing kami, dan being kami, Tuhan perbaharui dari waktu ke waktu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Amin.